Pemirsa, setelah menghapus presidensial threshold 20%, Mahkamah Konstitusi juga berpotensi akan membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Hal ini diungkap Menko Hukum HAM Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat membuka Muktamar Partai Bulan Bintang di Bali. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Dengan dihapuskannya presidensial threshold, tidak menutup kemungkinan parliamentary threshold atau ambang batas untuk maju ke parlemen juga akan dihapus. Jadi ada nasih wal mansuh dalam ilmu tafsir, ada pendapat lama, putusan lama, dan ada putusan baru. Yang nampaknya setelah ada putusan presidensial threshold ini, kemungkinan besar Mahkamah juga akan membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu menjadi dipersoalkan oleh partai-partai politik. Dan saya kira itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidensial threshold, adalah konsekuensinya juga adalah pembatalan terhadap parliamentary threshold. Penghapusan parliamentary threshold ini dianggap bisa menjadi harapan baru bagi demokrasi Indonesia karena setiap suara rakyat bisa memiliki peluang untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik, wabil khusus juga Partai Bulan Bintang. Mudah-mudahan habis muktamar ini, saudara-saudara semua mempunyai semangat yang tinggi untuk kembali menata kehidupan partai ini, ya, membenahi partai ini. Dan saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang ini. Menilik hasil perhitungan suara dalam Pileg 2024, sejumlah nama gagal mewakili konstituennya di Senayan meski dapatkan suara tinggi. Hal ini terjadi karena suara partai yang menaunginya harus terhenti akibat terganjal ambang batas parliamentary threshold 4%. Beberapa partai yang memiliki kader-kader berpotensi namun harus terhenti, diantaranya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Hanura, Partai Solidaritas Indonesia, Gelora, hingga PBB. Pemirsa, penghapusan ambang batas parlemen disambut baik kalangan partai politik dengan semangat tidak ada lagi suara rakyat yang terbuang percuma. Pakar kepemiluan mengatakan jika memang harus tetap ada ambang batas parlemen sebagai syarat parpol mendapatkan kursi di DPR tidak lebih dari 1%. Kami dari Partai Perindo menganggap bahwa mekanisme terkait dengan aktivitas penurunan parliamentary threshold dari 4% turun menjadi 0 ataupun 1 ataupun berapa nanti yang diputuskan, yang memang yang pasti adalah esensinya adalah turun, itu menjadi hal yang sangat penting dengan melihat dua tadi. Dalam konteks bagaimana soal tetap dalam konteks proses penyederhanaan partai, dan yang paling penting dan yang paling prinsip adalah terkait dengan soal bagaimana suara rakyat itu betul-betul tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, ini yang memang menjadi poin yang sangat penting, dan saya yakin ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 116 seperti itu. Ini kan terkait dengan soal kedaulatan rakyat, bagaimana hak politik rakyat itu betul-betul disuarakan. Dan yang penting adalah rasionalitas kita di dalam aktivitas proses berpemilu dan berdemokrasi. Tapi Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan jangan sampai banyak suara sah yang terbuang. Itu rambu-rambunya. Sementara dalam permohonan yang kemudian diputus dengan perkara 116 tadi ya, yang dimohonkan oleh Perludem itu sudah menawarkan formula untuk penghitungan secara ilmiah atau akademik menggunakan rumus yang dibuat oleh Ren T. Gepara. Nah, ketika diformulasi ternyata di Indonesia ini formula yang bisa dipakai itu adalah 1% saja dari ambang batas parlemen. Kalau mau tetap ada parliamentary threshold, dengan 1% saja itu bisa memenuhi tadi prasyarat-prasyarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang berikut juga kalau menurut kami tidak serta-merta dengan penghapusan ambang batas parlemen itu membuat partai politik peserta pemilu jadi banyak. Karena ada lagi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu yang syaratnya itu sangat berat, sangat rumit, sangat mahal, dan betul-betul sulit untuk dipenuhi. Jadi dengan menjadi peserta pemilu saja sebenarnya kita sudah memberlakukan
bisa dikatakan threshold begitu ya. Karena untuk menjadi peserta pemilu, partai seperti Perindo, karena dia tidak lolos ambang batas parlemen, itu berdasarkan putusan MK nomor 55 tahun 2020, itu harus ikut verifikasi ulang. Nah, yang diuntungkan itu justru partai seperti Golkar, yang kata MK cukup hanya lolos verifikasi administrasi. Kalau partai yang di luar parlemen, dia harus ikut verifikasi administrasi, harus lolos verifikasi faktual. Jadi memang ada starting point atau langkah mulai yang tidak sama begitu.